Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di akhir bulan ya. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Dan teman-temanku Capricorn, tapi ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek untuk energi kamu di akhir bulan ini ya. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di akhir bulan ini aku melihat ada willpower. Kamu akan mendapatkan sebuah kekuatan ya, dimana kamu akan bisa menghadapi keadaan yang terpuruk sekalipun ya, itu akan bisa kamu atasi ya. Di sini aku melihat ada stress level yang kamu hadapi, tapi di level stress kamu ini itu akan bisa terselesaikan oleh kamu. Ya, mungkin saja ya di bulan-bulan sebelumnya atau saat ini gitu ya, kami tuh mengalami suatu pekerjaan yang udah memburuk gitu ya, atau bisnisnya kamu yang kayak udah stuck gitu. Terus akhirnya kamu juga nggak sadar nih, mendadak aja nih di akhir bulan ini tiba-tiba kamu menyadari bahwasanya ada kesempatan, ada peluang, dan muncul kekuatan yang ada dalam diri kamu untuk bisa merubah semuanya. Ya, semoga aja kesempatan ini akan kamu lihat dan akan kamu rasakan dan akan segera kamu miliki. Oke. Nah, ternyata di akhir bulan ini juga kamu akan mengalami ya ending a trauma. Ada sesuatu yang sudah berakhir, yaitu trauma kamu. Kamu akan mengakhiri sebuah trauma yang sudah kamu alami sejak lama. Mungkin trauma dalam menjalin hubungan cinta dengan seseorang, atau menjalin hubungan pekerjaan dengan seseorang gitu ya, dimana dulunya kamu yang merasa tertipu, dikhianati, dimanfaatkan. Sempat sih dulunya kamu itu kayak trauma banget, sulit untuk membangun lagi bisnis yang ada. Terus kamu juga lagi malas untuk mencari pekerjaan karena ada trauma yang membuat kamu kayak sulit untuk bergerak gitu. Namun tiba-tiba aja, mendadak aja kamu mendapatkan kekuatan ya untuk mengakhiri trauma ini. Bisa jadi seseorang hadir ke dalam hidup kamu ya, seseorang menunjukkan rasa empatinya ke kamu yang membuat kamu merasa bersemangat, membuat kamu merasa kayak dihargai, diperhatiin, dianggap. Itu salah satu faktor yang bisa membuat hidup kita berubah. Ada orang yang peduli sama kita, ada orang yang benar-benar sayang dengan kita. Tapi kalau kita udah tidak dipedulikan, apalagi sama keluarga, ya kita pasti kurang bersemangat ya untuk menghadapi hidup. Tapi di sini aku melihat kamu mungkin akan benar-benar menemukan orang-orang yang benar-benar berempati kepada kamu, bersimpati kepada kamu ya. Oke? Tapi kamu, setelah kamu menemukan seseorang tersebut, kalau kamu yakin dia bisa membawa perubahan pada kamu, atau Tuhan mengirimkan seseorang itu untuk bisa merubah kamu, dengarkanlah apa yang mungkin dia katakan, apa nasihat-nasihat yang dia berikan. Terkadang kan kita ada tuh, dengan keegoan kita merasa benar, kita merasa mampu segalanya gitu ya. Nah, kita nggak mau menerima kritikan dari seseorang atau dari siapa, atau kita tidak bisa menerima nasihat dari siapapun. Ada seperti itu ya. Karena jika seperti itu terjadi, kita tidak akan bisa merubah apapun dalam hidup kita. Bahkan kita makin stuck, kita makin dipengaruhi oleh energi negatif ya. Kita tidak akan bisa merubah hidup kita menuju suatu kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan. Ada kalanya kita itu butuh kritik, butuh saran, butuh nasihat ya. Jadi ini sehingga membuat kamu itu akan mengakhiri trauma yang kamu alami.
Oke? Nah, di sini ada trust your gut feeling. Kamu akan merasa yakin dengan perasaan yang kamu miliki di sini. Ya, kita itu semua punya intuisi. Jadi jika ini kamu coba kelola, kamu gali intuisi kamu, ya, maka di akhir bulan ini satu perubahan yang cukup drastis itu akan terjadi, ya. Dan kamu juga yakin kalau hidup aku yakin aku akan bisa bahagia. Walaupun saat ini aku dikecewakan nih, atau aku dikhianati nih, tapi di saat aku benar-benar sabar menghadapi, menerimanya, maka aku akan menemukan kebahagiaan. Bisa jadi Tuhan mengirimkan seseorang kepada aku, ya, atau tiba-tiba aku punya kekuatan untuk mewujudkan kebahagiaan sendiri gitu ya. Walaupun aku sendiri, tidak ada orang di samping aku bahagia gitu loh. Ada ya seperti itu. Nah, jadi di sini memang benar-benar kamu harus dengarkan kata hati kamu. Apa yang membuat kamu merasa, oh ini aku harus melakukan ini nih gitu ya, supaya aku bisa bahagia, ya lakukanlah. Selagi itu dalam hal konteks yang positif gitu loh. Dan itu juga sifatnya membangun. Oke? Maka ya kamu akan ngerasakan mendadak nih di akhir bulan, kamu akan ngerasakan satu kebahagiaan yang cukup luar biasa ya. Asal kamu yakin aja dengan perasaan yang kamu miliki. Terkadang kan kita juga seperti itu, kita punya intuisi, terkadang intuisi kita itu juga ya menuntun kita ya, menuntun kita kepada suatu kebahagiaan, kepada suatu kesuksesan dan lain sebagainya. Oke? Ini ada time to play, make time to dance and play. Nah, ini gambaran ya, kamu akan mulai berdansa, kamu akan mulai bermain, bergembira ya. Di akhir bulan aku melihat seperti akan ada perayaan yang akan segera kamu rayakan. Mungkinkah itu bersama teman, bersama saudara, bersama pasangan kamu, begitu ya. Mungkin saja merayakan hari jadi, merayakan ulang tahunnya, seperti ada hal-hal yang menyenangkan nantinya. Atau bisa jadi beberapa dari kamu yang LDR nih, terus nanti di akhir bulan ada yang punya rencana ingin bertemu. Ternyata setelah beberapa kali kayak dibatalkan. Nah, sekarang mungkin sudah tidak ada hambatan lagi nih gitu. Ya, semoga aja di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang sudah lama kamu rindukan ya. Semoga, aminkan saja. Oke. Di sini ada finding the path. You are the driver and the navigator ya. Nah, aku juga melihat di sini kamu akan bisa menemukan sebuah jalan yang benar. Ya, jalan untuk menuju apa? Ya, kamu visi misinya apa? Mungkin di akhir bulan ini, oh aku punya target nih, di akhir bulan aku harus begini, aku harus begitu ya. Ternyata kamu menemukan jalannya. Ternyata jalan kamu itu dimudahkan oleh semesta. Ya, kamu akan bisa mengendalikannya, kamu akan bisa mengontrol semuanya. Jadi itu terpenting, jangan asal, oh aku diberikan kesempatan, nah, tapi kamu asal-asalan memanfaatkan kesempatan itu gitu loh. Nah, di sini kamu harus benar-benar kayak memanfaatkan kesempatan yang ada sehingga ya semua yang kamu planningkan itu bisa berjalan dengan semestinya ya. Karena jika kamu tidak bisa memplanningkan, udah ada planning nih, tapi kamu seolah-olah kayak gegabah, terus kamu kayak terlalu angkuh, sombong atau bagaimana ya, maka satu saat itu akan hancur gitu loh. Kamu tidak akan menemukan itu. Namun jika kamu mendapatkan sebuah jalan, wah ini kesempatan, aku harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu loh. Aku harus jadi yang terbaik nih gitu ya. Semoga nantinya di akhir bulan ini ya kamu benar-benar akan menemukan ya mungkin jalan yang kamu inginkan, yang kamu harapkan ya, walaupun jalan itu bergelombang, berlobang, tapi aku yakin kamu bisa mengatasi itu semua. Oke? Nah, kita coba lihat dari kata tarot ya, seperti apakah yang akan terbaca di akhir bulan ini. Buat teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Apakah yang akan muncul? Ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Judgment. Kita susun dulu ya. Ada The Wood, ada Four of Swords, Sword lagi, Queen of Swords, King of Swords. Nah, ini banyak apa ya? Gemini, Libra, Aquarius di sini. Terus ada Ten of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya.
Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, di judgment ini aku melihat beberapa dari kamu benar-benar akan mendapatkan sebuah keadilan. Ya, kamu tahu hidup aku harus berubah dan kamu harus benar-benar bisa bertransformasi. Ya, dari versi kamu yang lama kepada versi yang terbaru saat ini. Dulu mungkin kamu tahu, kamu sadar, oh dulu itu aku kekanak-kanakan, aku tidak dewasa, aku tidak bijak gitu loh. Nah di sini kamu harus sadar, oh itu aku yang dulu. Makanya dulu itu aku selalu ketemu dengan masalah dan sulit menemukan solusi. Namun di saat ini kamu sudah berubah, meninggalkan hal-hal yang dulu menjadi sesuatu hal yang baru. Inilah yang membuat kamu akhirnya menjadi bijak, menjadi bisa berubah. Hidup kamu mungkin akan lebih terplanning saat ini karena sudah ada kebijaksanaan dalam diri kamu. Kamu akan sadar bahwasanya aku harus benar-benar merubah diri aku dulu. Setelah itu ya semua itu akan ngikut gitu loh. Kalau kita udah bisa merubah diri kita, maka ya kita akan ngerasa hidup kita itu juga berubah, pastinya ke arah yang lebih baik begitu ya. Nah, di sini ada kartu The World ya. The World ini menggambarkan ya, kartu ini sebenarnya mengajak kita untuk merenungkan perjalanan kita. Ya, perjalanan kita yang dulu di masa lalu, yang mungkin di masa lalu itu kita jadikan suatu pelajaran ya. Kita jadikan suatu pelajaran yang membuat kita akhirnya bisa merubah diri kita. Oke, ini kan ada seorang anak kecil, ini ada dewasa. Nah, disinilah kamu mungkin mencoba untuk flashback. Oh, dulunya aku seperti ini, dulunya aku seperti itu. Sekarang saatnya kamu akan menikmati hasil dari perjalanan hidup kamu yang mungkin penuh dengan lika-liku ya. Kamu juga di sini harus bisa mendengarkan pelajaran spiritual kamu ya. Mungkin dalam perjalanan spiritualitas kamu itu kayak banyak yang kamu dapatkan positifnya ya, atau hal-hal yang benar-benar membuat kamu bisa berubah saat ini. Ini yang terpenting. Oke. Nah, di sini aku juga melihat pada akhirnya di akhir bulan ini kamu akan bisa merayakan keberhasilan kamu dan kamu akan menikmati kegembiraan kamu karena mungkin ada tujuan-tujuan kamu yang mungkin sudah terwujud atau terkabulkan, atau ada doa-doa kamu yang benar-benar terkabulkan di sini. Ada rasa syukur yang kamu panjatkan di sini ya. Sehingga akhirnya bisa jadi kamu akan merayakan. Di sini tadi kita ada lihat time to play, mungkin di sini yang akan kamu buat perayaannya ya, perayaan di mana kamu memenangkan sebuah tender gitu ya, atau kamu menangkan sebuah hati seseorang, atau sebuah rezeki yang berlimpah gitu yang kamu dapatkan secara tiba-tiba gitu ya. Nah ini mungkin akan kamu rayakan dan kamu tahu seberapa banyak usaha yang kamu lakukan dan seberapa banyak juga pencapaian yang sudah kamu dapatkan. Oke? Nah, tapi di sini jika ada hal-hal yang belum beres mungkin dalam hidup kamu ya, kamu memang benar-benar kayak diminta untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena kalau aku sinkronkan dengan kartu Four of Swords, kamu bahkan nanti akan mengalami stuck gitu loh. Stucknya dari segi apa? Kamu mungkin akan mulai lengah. Kamu akan mulai bermalas-malasan. Nah, di sini jika ada masalah yang belum terselesaikan, ya buatlah solusi ataupun cari cara untuk menyelesaikannya. Oke? Karena di sini nantinya kamu akan mengalami suatu masalah yang mungkin kamu sulit untuk menemukan solusi itu. Padahal di sini kamu udah bahagia loh. Di sini kamu udah seperti kayak menikmati keberhasilan kamu. Tapi kok tiba-tiba ada masalah ya. Nah, di sini yang peran kamu itu penting sekali untuk bisa mempertahankan emosi, mempertahankan ego gitu ya. Mempertahankan. Oke, maaf ya, tadi ada yang datang. Nah, kita lanjutkan. Tadi aku katakan ya, di saat kamu benar-benar sudah meraih kesuksesan, kamu juga jangan lengah gitu ya. Itu intinya. Jangan lengah, tetap pertahankan ya. Karena di sini aku juga lihat ada Queen of Swords. Kamu seseorang yang benar-benar punya pemikiran yang matang. Kamu orang yang bijaksana. Kamu juga tidak ingin mengumbar apapun di sini. Apa yang kamu miliki, kamu tidak ingin umbar. Intinya kamu ini termasuk seseorang yang ya kalau aku udah dapatkan ini ya untuk aku sendiri gitu loh. Bukan artinya kamu tidak mau berbagi, enggak ya. Tapi kamu lebih mempertahankan apa yang sudah kamu miliki.
Ya, seolah-olah kalau memang ini adalah, suatu hal yang pantas untuk kamu simpan, ya kamu simpan, gitu loh. Itu kamu. Kamu orang yang tidak mau ya untuk sembarangan untuk ngobrol, bicara ini itu kepada siapapun begitu. Nah, kalau ini dari segi percintaan, mungkin saja ya, di akhir bulan ini kamu akan bertemu dengan seseorang atau mungkin kamu sudah punya pasangan nih. Seseorang yang mungkin yang cocok dengan kamu saat ini, itu adalah orang yang mungkin ya intinya orang yang tidak mau nih, bukan dikatakan kurang romantis enggak ya, tapi seseorang ini dia akan menunjukkan keeleganannya dia gitu loh. Dia akan menunjukkan siapa diri dia sebenarnya hanya pada kamu, bukan pada siapapun. Arti kata dia tidak juga ingin untuk berkoar-koar menunjukkan oh ini pasangan aku loh, ini itu enggak gitu ya. Jadi kamu akan menyadari jika kamu melihat ada seseorang seperti ini yang terjalin hubungan dengan kamu gitu ya, atau kamu punya pasangan nih, ternyata kamu juga ragu dengan seseorang ini. Ini dia suka ya nggak sama aku, tapi kenapa kok dia dingin banget ya? Kok dia tidak memperjelas gitu ya hubungan kita? Atau dia tidak memperkenalkan aku dengan teman-temannya? Ya, jadi kamu jangan merasa khawatir jika perlakuan dia ke kamu itu masih dalam hal yang wajar, ya arti kata dia sayang sama kamu. Tapi memang tipe orangnya dia tidak suka mengumbar gitu ya. Nah, ini sebenarnya kamu juga harus bisa memahami sifat dan karakternya dia. Ini juga ada King of Swords. Sebenarnya ada Queen dan King ya. Dan kamu juga seperti itu. Ibarat kata itu ya ini ada energi mirror. Jadi jika kamu seseorang yang mungkin memiliki sifat A, maka dia yang kamu sukai juga memiliki sifat A gitu loh. Jadi ada mirror. Jadi kamu juga tidak bisa banyak menuntut. Oh, aku pengen dia seperti ini, seperti itu, enggak. Ya. Kamu juga harus bisa bercermin pada dia dan kamu bercermin pada diri kamu. Oh, aku ini sebenarnya seperti ini loh. Ya, dan ternyata ya pantas loh mendapatkan dia gitu ya. Jadi di akhir bulan ini aku melihat ya saat kamu menyadari bahwasanya ada seseorang yang memang satu frekuensi dengan kamu ya, kamu akan ngerasa sangat bahagia sekali. Ini ada Ten of Cups. Jadi di akhir bulan ini ada kebahagiaan yang akan menanti kamu. Ada kebahagiaan yang benar-benar kamu raih ya. Jika di sini kamu yang mungkin sudah punya pasangan, bahkan sudah menikah ya, dan kamu akan sangat bahagia sekali. Apalagi kamu yang nantinya yang akan segera punya anak, kamu yang punya anak banyak juga, kamu akan merasa bersyukur di sini. Oke? Nah, teman-temanku, inilah readingan buat kamu yang mungkin kamu harus bisa tersenyum karena di akhir bulan ini banyak hal yang akan terjadi. Satu kebahagiaan, ya kamu akan merasa sangat beruntung ya. Oke, nah teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.